Perkenalkan, nama saya Vincentia Jurinalum, NPM 21103156, kelas 2021C. Baik, pada video ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan kasus pelanggaran HAM yang berjudul tentang kekerasan terhadap anak. Yang pertama, saya akan menjelaskan masalahnya terhadap anak. Merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Masalah ini mencakup berbagai bentuk kekerasan, termasuk fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran. Pelanggaran ini tidak hanya melanggar hak anak untuk hidup dalam lingkungan yang aman dan sehat, tetapi juga mengancam perkembangan fisik, mental, dan emosional mereka. Terkait masalah tersebut, yang menjadi korban dan pelakunya adalah untuk korbannya anak-anak yang rentan usia di bawah usia 18 tahun untuk menjadi korban kekerasan. Sedangkan sebagai pelakunya, kekerasan terhadap anak bisa berasal dari orang tua, masyarakat, anggota keluarga, bahkan teman sebaya. Baik, selanjutnya analisis penyebab dan akar masalah. Yang pertama, faktor sosial dan ekonomi. Kemiskinan seringkali menjadi pendorong utama. Keluarga yang hidup dalam tekanan ekonomi mungkin lebih cenderung melakukan kekerasan. Yang kedua, kurangnya pendidikan. Minimnya pemahaman mengenai hak-hak anak dan cara mendidik yang positif dapat memperburuk situasi. Yang ketiga, pengaruh lingkungan. Lingkungan yang penuh kekerasan, baik di rumah maupun di masyarakat, dapat menciptakan siklus kekerasan yang sulit diputuskan. Sekarang, dampak bagi korban dan pihak lain. Yang pertama, jangka pendek. Jangka pendek ini di dalamnya seperti trauma fisik dan psikologis. Yang kedua, penurunan prestasi akademik. Yang kedua, jangka panjang. Yang termasuk dalam jangka panjang ini adalah seperti risiko kesehatan mental yang lebih tinggi seperti depresi dan kecemasan. Yang kedua, perkembangan sosial dan ekonomi yang dapat mempengaruhi produktivitas di masa dewasa. Aspek hukum dan HAM di tingkat internasional, berbagai instrumen HAM seperti Konvensi Anak-anak menegaskan perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan. Sedangkan di tingkat nasional, banyak negara memiliki undang-undang yang melindungi anak, tetapi seringkali penerapannya lemah. Analisis dan pendapat mengenai solusi. Yang pertama, pendidikan, meningkatkan kesadaran tentang hak-hak anak dan cara pendidikan yang positif melalui kampanye dan program pendidikan di sekolah. Yang kedua, dukungan psikologis, menyediakan layanan dukungan bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan untuk membantu mereka pulih. Yang ketiga, penegakan hukum, memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dan memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perlindungan yang memadai. Yang keempat, partisipasi komunitas, melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan melalui program-program berbasis komunitas. Adapun usulan untuk mencegah peristiwanya kekerasan terhadap anak tersebut. Yang pertama, program kesadaran masyarakat menegaskan pentingnya perlindungan anak dan cara-cara positif dalam mendidik. Yang kedua, pelatihan untuk orang tua dan pengasuh, menyediakan pelatihan tentang teknik pengasuhan yang positif dan cara mengelola stres. Yang ketiga, penguatan jaringan perlindungan anak, memperkuat jaringan yang membantu
mendeteksi dan melaporkan kasus kekerasan terhadap anak. Baik, yang terakhir saya akan menyimpulkan terkait permasalahan tersebut. Kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang mendesak untuk ditangani. Masalah ini berpangkal pada berbagai faktor, termasuk kemiskinan, kurangnya pendidikan, dan lingkungan yang tidak aman. Dampak dari kekerasan ini tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi juga dapat mempengaruhi masyarakat secara luas, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk pendidikan tentang hak anak, dukungan psikologis bagi korban, penegakan hukum yang tegas, dan partisipasi aktif masyarakat. Langkah-langkah preventif seperti program kesadaran masyarakat, pelatihan untuk orang tua, dan penguatan jaringan perlindungan anak juga sangat penting. Dengan melakukan upaya bersama dan berkelanjutan, kita dapat menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak dalam pelanggaran HAM yang terjadi. Perlindungan anak harus jadi prioritas agar mereka dapat bertumbuh dan berkembang dalam kondisi yang sehat dan positif.